Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada halaman 47 dengan judul Al-Fatihah 47 dengan judul Al-Fatihah pembuka tauhid. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk berbicara tentang tauhid yang terkandung dalam Fatihah. Secara sederhana, yang dimaksud dengan tauhid adalah keesaan Allah. Ajaran terpenting dalam agama kita adalah tauhid. Orang-orang Yahudi, mereka menuhankan Allah, tapi mereka tidak menuhankan Allah dengan tauhid. Begitupun dengan orang-orang Nasrani. Mereka pun mengakui Allah itu Tuhan. Tapi orang-orang Nasrani menuhankan Allah tidak dengan tauhid. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil nasara al-Masih ibnullah." Orang-orang Yahudi itu berkata bahwa Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Jadi rupa-rupanya orang-orang Yahudi melihat Uzair yang pernah tertidur selama 100 tahun. Dan Allah menyampaikan kisahnya dalam surat Ali Imran. Jadi mereka berpikir manusia biasa tidak mungkin bisa tidur selama 100 tahun. Berarti Uzair ini anak Tuhan. Orang-orang Nasrani melihat kelahiran Al-Masih adalah kelahiran yang ajaib. Kepergiannya dari dunia pun kepergian yang ajaib. Selama hidupnya pun penuh dengan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Berarti Al-Masih Isa bin Maryam bukan manusia biasa tetapi anak Allah. Nah, ini ambil pelajaran penting bahwa orang-orang yang melihat keajaiban dan lupa dengan Allah, ini adalah ketergelinciran. Kenapa orang menuhankan Dajjal di akhir zaman? Karena orang melihat keajaiban Dajjal dan mereka lupa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal datang dalam situasi manusia tidak mendapatkan hujan selama 3 tahun. Di mana-mana kekeringan.
tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Dalam situasi sedang sulit-sulitnya Dajjal datang, dia mengatakan, kuturunkan hujan, tapi akui saya Tuhan. Lalu kemudian tanah yang gersang tanpa tanaman, kata Dajjal, akan kutumbuhkan tanam-tanaman sesuai keinginan kalian, tapi akui aku Tuhan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Melihat keajaiban Dajjal, sehingga orang pun ramai-ramai menuhankan Dajjal. Padahal Allah telah memberikan bukti, ini nanti akan kita bicarakan, bahwa Dajjal ini punya cacat di wajahnya yang membuktikan dia bukan Tuhan. Bahwa mata salah satunya adalah mata yang cacat, dan yang satu lagi tidak melihat dengan baik. Matanya cuma satu, ya, yang sebelah seolah-olah tidak ada, yang satu lagi ada tapi tidak melihat dengan baik. Jadi Dajjal ini datang dengan keajaiban yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun, tapi Allah memperlihatkan cacat dari Dajjal. Orang-orang yang beriman melihat cacat itu, sehingga orang-orang beriman tidak mengakui dia Tuhan meski dengan keajaiban itu. Tapi orang-orang yang tidak beriman melihat keajaiban dan lupa dengan cacat. Akhirnya mereka menuhankan Dajjal. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, maksudnya adalah orang-orang yang menuhankan Allah tapi tidak dengan konsep tauhid, penuhanan mereka tidak diterima oleh Allah. Orang-orang Quraisy Mekah, mereka pun menuhankan Allah, tapi mereka tidak menuhankan Allah dengan konsep tauhid. Maka penuhanan mereka kepada Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan tauhid? Saya sampaikan untuk Anda definisi tauhid dari Imam Muhammad bin Ali Al-Muqrizi. Beliau seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-7 di Mesir, satu zaman dengan Imam Ibn Taimiyah. Kata Imam Al-Muqrizi rahimahullah, tauhid itu antara al-umura kullaha biyadillah, bahwa engkau melihat dengan keyakinanmu segala-galanya ada di tangan Allah. Engkau melihat dengan keyakinan bahwa rezekimu ada di tangan Allah, keselamatanmu ada di tangan Allah, perlindungan untukmu ada di tangan Allah. Semua keinginan, semua kebutuhan engkau melihatnya di tangan Allah dan tidak melihatnya di tangan selain Allah. Selanjutnya kata beliau, ru'yatan taqta'ul iltifata ilal asbab. Karena engkau melihat segala-galanya di tangan Allah dengan keyakinan. Melihat dengan keyakinan ini yang susah. Semua orang juga kalau ditanya siapa yang memberimu sehat, semua orang mengatakan Allah. Siapa yang memberimu keselamatan? Orang-orang mengatakan Allah. Tapi rata-rata ini ucapan indah di mulut, tapi tidak datang dari keyakinan. Maka Imam Al-Muqrizi rahimahullah mengatakan, bukti bahwa engkau melihat segala keinginanmu di tangan Allah dengan keyakinan. Apa buktinya engkau yakin? Taqta'ul iltifata ilal asbab. Bahwa engkau tidak pernah menaruh harapan dan optimisme kepada sebab. Saya ingin sembuh di tangan Allah. Sebab kesembuhan itu obat. Beliau mengatakan, kau tidak pernah memberikan optimismemu kepada sebab. Kau ingin uang,
Dan tauhid mengatakan, lihatlah uang itu di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Jika engkau melihat uang yang kau butuhkan di tangan Allah penuh dengan keyakinan, taqta'ul iltifat ila al-asbab, maka engkau tidak memberikan optimisme kepada sebab. Kamu tenang saja, uang bakal datang. Hari ini saya ada kontrak. Oh, Anda masih melihat sebab dengan pandangan optimisme. Jemaah sekalian, ini sangat berat. Jadi kapan seseorang melihat segala kebutuhannya dengan tauhid, sehatku di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Perlindungan untukku di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Kapan seseorang dinamakan telah melihat seluruh kebutuhannya dengan tauhid? Jawabannya, ketika ia tidak optimis dengan segala-galanya sebab. Perlindungan ada sebabnya, namun Anda tidak melihat sebab itu dengan pandangan optimis. Sehat itu pun ada sebabnya. Anda dinamakan bertauhid ketika Anda tidak melihat sebab itu dengan pandangan optimis. Terus, lihatlah sebab itu dengan pandangan ikhtiar, bukan dengan pandangan tauhid. Saya ingin uang dan saya bekerja. Orang-orang yang memahami tauhid akan melihat pekerjaan ini dengan pandangan ikhtiar, bukan dengan pandangan optimis. Karena tauhid mengharuskan agar kita melihat semua kebutuhan kita di tangan Allah dengan tauhid. Dan tauhid itu artinya bahwa Anda tidak melihat semua sebab ini dengan pandangan optimis. Sepanjang optimisme Anda ada pada sebab, Anda tidak dinamakan orang yang bertauhid. Nyawa Anda terancam. Tiba-tiba dikabarkan melalui SMS, melalui WhatsApp, 1 batalion akan datang ke lokasi kamu. Kira-kira bagaimana? Anda nyaman gak? Anda akan kedatangan sebab keselamatan. Jadi coba lihat betapa rapuhnya tauhid Anda. Sebab keselamatan untuk Anda baru akan datang, dan Anda telah melihatnya dengan pandangan optimis. Tauhid Anda tauhid yang cedera. Tauhid Anda adalah tauhid yang tercemari. Mestinya yang akan datang ini cukuplah Anda pandang sebagai ikhtiar, sebagai sebab. Adapun optimisme Anda hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Anda lihat Ibrahim alaihissalam, ketika dia diancam akan dibunuh, darurat terbesar adalah darurat nyawa. Nabi Ibrahim ditangkap. Saat Nabi Ibrahim ditangkap, muncul sebuah sebab keselamatan yang luar biasa, yaitu Jibril. Jibril mengatakan, Ibrahim, ini api bisa saya padamkan, bisa saya bantu. Nabi Ibrahim dalam suatu situasi darurat nyawa. Apa ada darurat di atas darurat nyawa? Tidak ada. Dalam kondisi yang sama, kemudian muncul sebuah sebab yang sangat kuat, yaitu Jibril. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengabaikan Jibril. Dan dia mengatakan, cukup Allah. Kalau kamu masih kurang, Allah itu baru cukup. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin, syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Wa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yakun wa ma kana minal musyrikin." Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Ibrahim sebagai tonggak dari tauhid. Jika Anda bertanya, di mana bagian kisah Ibrahim yang menjadi tonggak tauhid itu? Jawabannya banyak. Jawabannya banyak. Salah satunya adalah apa yang sedang kita bicarakan ini. Dalam situasi darurat nyawa,
muncul sebuah sebab keselamatan yang sangat kuat, tapi Nabi Ibrahim alaihi salam mengandalkan Allah. Dia mengabaikan sebab itu. Ya, dia mengabaikan sebab yang sangat kuat itu, yaitu Jibril. Lalu dia mengatakan, Jibril, cukup Allah. Kalau kamu masih kurang, hasbi Allah, cukup Allah bagi saya, cukup. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik wakil dalam segala-galanya. Wakil, Anda butuh wakil dalam setiap keterbatasan. Dalam terbatas ekonomi Anda butuh wakil, dalam terbatas kekuatan Anda butuh wakil. Di setiap keterbatasan Anda butuhkan wakil, dan tidak ada wakil terbaik untuk semua keterbatasan Anda kecuali Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah segala-galanya. Tentara ini wakil saya dalam keamanan, kekuatannya terbatas. Kalau begitu tentara, polisi, mereka sebuah ikhtiar yang tidak sempurna. Sehingga tetaplah optimisme ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tauhid itu, Anda melihat semua kebutuhan Anda di tangan Allah, bukan di tangan selain Allah. Sehingga ini yang penting. Sehingga engkau tidak memandang semua sebab dengan pandangan optimisme. Inilah tauhid. Apabila seseorang telah sampai ke tauhid dengan level seperti ini, maka dia pun akan bersimpuh di depan Allah dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang tadi dijelaskan Imam Al-Muqrizi adalah tauhid rububiyah. Kalau seseorang telah mantap di dalam tauhid rububiyah, maka ia pun akan mantap di dalam tauhid uluhiyah. Dia akan mantap di dalam salat, di dalam doa, di dalam zikir. Semua ibadah ini adalah tauhid uluhiyah. Namun seseorang akan mantap di dalam tauhid uluhiyah ketika ia telah mantap dalam tauhid rububiyah. Dan kapan seseorang mantap dalam tauhid rububiyah? Ketika ia memandang dengan keyakinan bahwa segala kebutuhannya di tangan Allah, sehingga ia tidak lagi memandang semua sebab dengan pandangan optimisme. Dan ini tantangan. Rata-rata orang meninggalkan dunia tanpa berhasil menyempurnakan ini semuanya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, pada halaman ke-47 Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berbicara tentang Al-Fatihah dan hubungannya dengan tauhid. Imam Ibnu Qayyim mengatakan surat Al-Fatihah ini mengandung 3 macam tauhid yang sudah disepakati oleh para Rasul alaihi salam. Yang pertama, tauhid itu ada 2 macam. Pertama adalah tauhid yang menyangkut ilmu dan i'tikad. Yang kedua adalah tauhid yang menyangkut iradah, kehendak dan qasad, tujuan. Macam yang pertama dinamakan tauhid ilmi, dan yang kedua dinamakan tauhid al-qasdi al-iradi. Baik, ilmu baru. Ada 2 tauhid. Selama ini Anda tahu 3. Ada 2 tauhid, namun yang kedua 2 macam, sehingga totalnya 3. Ilmu baru bukan ilmu baru, bahasanya saja yang baru. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tauhid itu ada 2. Pertama adalah tauhid ilmi al-i'tiqadi. Kalau ini susah bagi Anda, cukup katakan tauhid ilmi. Tauhid yang kedua adalah tauhid qasdi. Kalau ini susah bagi Anda, cukup Anda katakan tauhid amali. Terkadang ada keesaan Allah itu hanya dalam bentuk ilmu dan keyakinan, tidak dalam bentuk amal. Sekali lagi, terkadang keesaan Allah itu hanya dalam bentuk ilmu dan keyakinan, tidak dalam bentuk amal. Ini dinamakan tauhid ilmi. Jadi tauhid yang hanya sifatnya ilmu dan keyakinan,
tidak ada hubungannya dengan amal, ini dinamakan dengan tauhid ilmi. Tauhid ilmi. Salah satu contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Maha mendengar harus menjadi keyakinan Anda. Maka ini dinamakan dengan tauhid, dinamakan dengan tauhid ilmi. Baik, lalu tauhid yang kedua dinamakan tauhid qasdi, iradi. Yang dimaksud dengan iradah adalah kehendak. Yang dimaksud dengan qasdi maksud kehendak juga. Tauhid qasdi, tauhid kehendak maksudnya adalah tauhid amal. Karena tidak ada amal tanpa kehendak. Anda berkehendak dulu, kemudian amal muncul. Salat, apakah ada salat tanpa niat? Tidak ada. Niat itu kan dinamakan dengan iradi, kehendak. Maka orang yang salat tanpa kehendak, salatnya tidak sah. Perhatikan orang-orang yang gak waras, waliyahzubillah, orang-orang yang gila, mereka salat tanpa kehendak, salat mereka tidak sah. Anak-anak kecil di usia 5, 4 atau 3 tahun, anak-anak ini ikut salat, gerakannya juga bagus. Boleh jadi bacaan salat sebatas yang rukun juga sudah hafal anak-anak, tapi salat mereka tidak diterima oleh Allah sebagai kewajiban. Kenapa? Mereka tidak melakukannya dengan kehendak. Ya mereka diajak orang tua, atau mungkin dihukum orang tua. Kalau kamu tidak sholat, tidak dapat jajan. Kamu gak dikasih permen kalau gak sholat. Sholatlah anak kecil ini, tapi dia tidak sholat dengan kehendak. Dia sholat karena merasa ditekan dengan uang jajan. Jadi yang dimaksud dengan iradi, kehendak adalah amal. Kenapa amal dinamakan kehendak? Karena memang tidak ada amal tanpa kehendak. Semua amal tanpa kehendak tidak bernilai. Karena nilai semua amal ada di dalam kehendak. Contoh, seseorang yang sedang ngigau. Lalu dia mengatakan, wahai istriku, kau kuceraikan dengan talak 3. Jatuh cerai tidak? Di sini ada amal, tapi tidak ada iradah, tidak ada kehendak. Ucapan itu tidak datang dari kehendak, maka ucapan ini palsu, ucapan ini tidak bernilai. Jangan katakan suamiku, tadi waktu tidur kau telah menceraikan aku. Saya dengar dengan ini, saya rekam. Ya sudah, siapin kendaraan saya pulang ke rumah orang tua saya. Oh tidak. Amal berupa ucapan dan ikrar cerai tadi tidak bernilai, tidak ada hukumnya karena tidak datang dari kehendak. Kan datang dari kehendak. Seseorang berburu sampai di hutan, oh nampaklah bayangan hitam bergerak-gerak, oh ini babi. Dia siapkan senjata laras panjang, dibidik bayangan hitam, ternyata kepala orang. Apakah orang ini dikisas dalam Islam? Tidak. Kenapa? Di sini ada amal, ada tindakan, betul, tapi tidak datang dari kehendak. Tidak ada kehendak hatinya untuk membunuh seseorang. Kehendak hatinya adalah membunuh babi. Ternyata yang kena adalah kepala seseorang. Satu tindakan terjadi, tapi tidak datang dari kehendak. Maka tindakan ini tidak bernilai. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tauhid yang kedua adalah tauhid kehendak. Yang dimaksud dengan tauhid kehendak adalah tauhid amal. Semua tauhid dalam bentuk amal dinamakan dengan tauhid amal atau tauhid iradi. Contoh, tawakal itu amal bukan? Amal. Tauhid itu adalah apa? Tawakal itu adalah amal. Dan tawakal ini adalah tauhid. Maka tawakal adalah tauhid dalam bentuk amal.
Maka tawakal ini dinamakan dengan tauhid ilmi. Tauhid amali atau iradi. Menyembelih binatang karena Allah, amal bukan? Amal. Maka ini dinamakan dengan tauhid iradi atau tauhid amali. Baik, kesimpulan, ada tauhid ilmi, yaitu semua tauhid dalam bentuk keyakinan dan ilmu. Anda tahu Allah Maha memberi rezeki, Anda yakin? Iya. Itu namanya tauhid ilmi. Anda tahu Allah Subhanahu wa taala Maha menolong, Anda tahu ilmu, yakin. Kalau begitu itu dinamakan dengan tauhid ilmi. Baik, mudah-mudahan Anda tahu perbedaan dan definisi tauhid ilmi dan tauhid amali. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan tauhid ilmi dan amali terkandung di dalam Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka di dalam banyak salat-salat sunnah Nabi SAW menggabungkan kedua surat ini. Apabila Nabi kita melakukan salat sunnah fajar, rakaat pertama beliau bacakan Al-Kafirun, rakaat kedua beliau bacakan Al-Ikhlas. Apabila beliau SAW melakukan ba'diyah maghrib, rakaat pertama beliau membacakan Al-Kafirun, rakaat kedua beliau bacakan Al-Ikhlas. Nah, apabila beliau melakukan salat sunnah tawaf, maka rakaat pertama beliau bacakan Al-Kafirun, yang kedua beliau bacakan Al-Ikhlas. Apabila Nabi kita menjalankan salat witir, rakaat pertama beliau bacakan Al-A'la, rakaat kedua beliau bacakan Al-Kafirun, rakaat ketiga beliau bacakan Al-Ikhlas. Dan ini beliau rutinkan. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa dalam sejumlah salat sunnah Nabi kita merutinkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, coba lihat, ulama-ulama kita berfikir, kalau kita kurang berfikir. Tapi alhamdulillah kita ambil pikiran mereka, kita ambil manfaat dari pikiran mereka. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, surat Al-Kafirun adalah tauhid. Ayo, tauhid ilmi atau tauhid amal? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan ibadahi Tuhan yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Surat Al-Kafirun ini turun untuk apa? Orang-orang Quraisy menawarkan konsep pluralisme. Muhammad setahun ikut agama kami, tahun berikutnya kami ikut agama kamu. Pluralisme, yang batil dan yang hak dioplos. Setahun kita jalankan agama yang hak, setahun kemudian kita jalankan agama yang batil. Nabi SAW tidak menjawab, Allah sendiri yang menjawab. Qul ya ayyuhal kafir. Katakan, wahai kalian orang-orang kafir. Kalau antum hubungkan Al-Kafirun ini dengan sababun nuzul, akan jelas Al-Kafirun ini tauhid ilmi atau amal? Jawabannya tauhid amal. Jadi Al-Kafirun adalah tauhid amal. Lalu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini sama sekali tidak berbicara tentang amal.
Al-ikhlas ini memperkenalkan Allah, lalu menuntut agar kita mengenal Allah dengan keyakinan. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah ini tempat menggantungkan segala harapan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat ada yang berbicara tentang amal? Surat Al-Ikhlas ini memberikan Anda satu informasi yang mesti Anda terima dengan yakin. Maka tauhid ilmi ini dinamakan juga dengan tauhid khabari. Bahasa Syekhul Islam, tauhid ilmi khabari. Maksudnya apa? Tauhid ilmi ini adalah tauhid yang dikabarkan dalam bentuk pengabaran dan Anda wajib meyakininya. Allah kabarkan dirinya Esa, itu kabar. Allah kabarkan dirinya As-Samad, tempat berharap segala-galanya, Allah kabarkan. Dan Anda wajib menerima kabar ini dengan yakin. Maka dinamakan tauhid ilmi khabari. Dinamakan khabari karena dia dikabarkan. Dinamakan ilmi karena Anda wajib menerimanya dengan ilmu dan yakin. Baik, jadi kesimpulan, kenapa dalam sejumlah salat sunnah Nabi kita merutinkan rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Karena Al-Kafirun adalah tauhid amal dan Al-Ikhlas adalah tauhid ilmu. Sehingga ini adalah satu penggabungan yang sangat sesuai. Tauhid amal, tauhid ilmu. Sehingga kalau misalnya rakaat pertama Anda bacakan Al-Kafirun, rakaat kedua Anda bacakan Idza Jaa Nasrullah wal Fath, oh itu enggak bagus. Anda bacakan tauhid amal dan Anda enggak membacakan pasangannya, yaitu tauhid ilmi. Salat Anda tetap saja sah. Salat Anda enggak batal. Hanya saja Anda memasangkan Al-Kafirun dengan An-Nasr, padahal mestinya Anda pasangkan Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Secara makna kenapa dipasangkan? Karena Al-Kafirun adalah tauhid amal dan Al-Ikhlas adalah tauhid ilmu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan bisa difahami apa yang dimaksud dengan tauhid ilmi dan apa yang dimaksud tauhid amali. Tauhid amal, keesaan Allah dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan. Apakah itu amal hati atau amal lahiriah? Al-Fatihah berbicara tentang dua tauhid ini. Saya mulai dari yang kedua. Coba antum fahami Al-Fatihah, lalu teka-tekinya, di manakah dalam Al-Fatihah ayat yang berbicara tentang tauhid amal? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada tauhid amal? Tidak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid amal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada. Maliki Yaumiddin. Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu seluruh ibadah kami, dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Maka iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in dinamakan tauhid amal. Baik. Pertanyaan yang kedua, manakah tauhid ilmi di dalam surat Al-Fatihah? Dari ayat pertama sampai Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kabarkan dirinya Allah.
Allah kabarkan dirinya Ar-Rahman. Allah kabarkan dirinya Ar-Rahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, Allah kabarkan dirinya terpuji. Allah kabarkan dirinya Allah. Allah kabarkan dirinya Rabbil Alamin, yang maha mengatur segala alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah kabarkan dirinya pengasih dan penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah kabarkan dirinya adalah penguasa pada hari pembalasan. Ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Empat ayat ini semuanya kabar. Namun keempat ayat yang berisi kabar ini wajib Anda terima dengan ilmu dan yakin. Ilmu dalam bahasa Arab artinya yakin. Sebab kalau Anda sudah ngerti berdasarkan ilmu, itu yakin. Kalau Anda ngerti tapi nggak pakai ilmu, itu belum yakin. Kesimpulan, ayat pertama, 2, 3, dan 4 surat Al-Fatihah, Allah kabarkan tentang dirinya. Akulah Allah, akulah Rabbul Alamin, akulah Ar-Rahmanir Rahim, akulah Malik Yaumiddin. Semuanya kabar. Dan semua kabar-kabar ini wajib Anda terima dengan yakin dan ilmu. Maka keempat ayat ini dinamakan dengan tauhid ilmi. Ya, subhanallah. Perhatikan urutan yang sangat indah sekali. Allah tidak menuntut Anda dengan tauhid amal terlebih dahulu, tapi Allah menuntut Anda dengan tauhid ilmu yang pertama. Paham? Tuntutan Fatihah yang pertama urutannya apa? Pertama sekali tauhid. Al-Fatihah menuntut Anda dengan tauhid ilmu. Sekiranya Anda telah menerima tuntutan yang pertama, Anda telah memahami tauhid ilmi, barulah Fatihah menuntut Anda dengan tuntutan yang kedua, yaitu tuntutan amal. Tuntutan amal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dinamakan tauhid amal, ini pun dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itulah tauhid amal. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, tidak akan kokoh seseorang di dalam tauhid amal. Apakah tauhid amal dalam bentuk iyyaka na'budu ataukah tauhid amal dalam iyyaka nasta'in? Anda tidak akan kokoh dan Anda tidak akan menikmati tauhid amal itu sebelum Anda memiliki tauhid ilmi dengan yakin. Jadi, kalau tauhid ilmi ini betul-betul Anda yakin Allah adalah Allah. Anda yakin Allah adalah Rabbul Alamin. Anda yakin Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Begitu tauhid ilmi ini menjadi keyakinan Anda, maka tauhid amal ini akan kokoh. Bukan cuma kokoh, Anda akan menikmatinya. Anda akan menikmati ibadah kepada Allah, tapi dengan syarat Anda telah kokoh dalam tauhid ilmi. Jadi orang-orang yang menjalankan tauhid amal, iyyaka na'budu, mereka salat, ya, mereka tidak akan menikmati salat kalau tauhid ilminya belum sampai ke tingkat yakin. Tapi kalau tauhid ilminya telah sampai ke tingkat yakin, maka tauhid amal semuanya akan terasa lezat. Iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah, akan lezat. Iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah, akan terasa lezat. Tapi dengan catatan bahwa Anda telah memahami tauhid ilmi dengan penuh keyakinan. Praktisnya begini. Allah Maha mendengar. Saat Allah Maha mendengar, ini tauhid ilmi. Ketika pendengaran Allah itu betul-betul ada dalam keyakinan Anda, lalu Anda berdoa, iyyaka nasta'in,
Iyyaka nasta'in Anda berdoa, ya Allah, Anda rasakan Allah mendengar. Tauhid ilmi membuat Anda merasakan Allah mendengar, maka doa ini akan terasa nikmat, doa ini akan terasa lezat. Jadi kesimpulan, tauhid amal dalam bentuk iyyaka na'budu ataupun dalam bentuk iyyaka nasta'in, dua-duanya akan terasa nikmat sekali dengan syarat bahwa Anda telah memahami tauhid ilmi dengan yakin. Kalau tauhid ilmi ini belum Anda yakini, niscaya tauhid amal dalam bentuk iyyaka na'budu enggak ada rasanya. Tauhid amal dalam bentuk iyyaka nasta'in tidak juga ada rasanya. Karena cita rasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada di dalam tauhid ilmi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut. Di sini Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, alinea kedua tauhid ilmi. Yang agak bingung di sini, sekiranya Imam Ibnu Qayyim ini bukan imam, saya akan merasa dia salah. Tauhid ilmi, tauhid amali, Anda sudah tahu definisinya. Lalu selama ini Anda punya 3 macam tauhid: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dari 3 tauhid yang Anda tahu selama ini, manakah yang masuk di dalam tauhid ilmi? Rububiyah, asma wa sifat. Betul. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, 2 tauhid ini ada di dalam tauhid ilmi. Lalu tauhid uluhiyah, itulah yang terkandung di dalam tauhid amal. Tapi di sini Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan sesuatu yang berbeda. Beliau mengatakan tauhid ilmi itu tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid amal itu tauhid rububiyah dan uluhiyah. Apa yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim ini, inilah yang rasa-rasanya salah. Saya mencoba membaca banyak referensi, dan saya nggak membaca referensi ini 2 menit, 3 menit. Sampai capek kita duduk membaca banyak referensi. Semua referensi yang kita baca, asma wa sifat dan rububiyah ada di dalam tauhid ilmi. Uluhiyah ada di dalam tauhid amali. Semua referensi mengatakan demikian, tapi di sini Ibnu Qayyim mengatakan sesuatu yang berbeda. Baiklah, itu referensi mutaakhir. Syekhul Islam, gurunya Imam Ibn Taimiyah Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam Majmu' Fatawa jilid 24, beliau pun menyebutkan hal yang sama, bahwa asma wa sifat dan rububiyah ada di dalam tauhid ilmi. Kemudian tauhid uluhiyah ada di dalam tauhid amal. Sehingga sebelum Anda bertanya, di sini Imam Ibnu Taimiyah memasukkan rububiyah dalam tauhid amal, saya nggak bisa jawab. Ya, dan kita masih mencari kenapa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan rububiyah di dalam tauhid amal. Padahal mestinya rububiyah itu ada di dalam tauhid ilmu. Jadi kesimpulan, di dalam tauhid ilmu ada 2, asma wa sifat dan rububiyah. Di dalam tauhid amal ada 1, yaitu uluhiyah. Jemaah sekalian, sekedar mengingatkan saja, apa yang dimaksud dengan rububiyah? Semua yang Allah lakukan untuk Anda dinamakan rububiyah. Allah kasih Anda sehat, Allah kasih Anda rezeki, Allah kasih Anda keluarga yang berkah. Semua yang datang dari Allah untuk Anda dinamakan dengan rububiyah. Apa yang dimaksud dengan uluhiyah? Uluhiyah adalah
semua yang datang dari Anda untuk Allah dinamakan dengan uluhiyah. Anda salat untuk Allah, itu uluhiyah. Anda berdoa kepada Allah, itu uluhiyah. Anda bernazar untuk Allah, itu uluhiyah. Semua yang datang dari Anda untuk Allah dinamakan uluhiyah. Apa sih arti uluhiyah? Uluhiyah artinya ubudiyah, ibadah. Rububiyah apa artinya? Rububiyah itu artinya Rabbil Alamin. Maka rububiyah artinya Allah Maha mengatur. Sederhananya, rububiyah adalah yang datang dari Allah untuk semua manusia. Uluhiyah adalah yang datang dari manusia untuk Allah. Anda lihat orang-orang kafir, orang-orang fasik, hubungan mereka dengan Allah hubungan rububiyah. Allah ngasih mereka hidup, Allah ngasih mereka rezeki, Allah ngasih mereka anak-anak, Allah ngasih mereka uang yang banyak, Allah ngasih mereka jabatan yang tinggi. Hubungan mereka dengan Allah hubungan rububiyah, dan mereka menolak hubungan uluhiyah dengan Allah. Apakah orang-orang fasik ini mau sujud di depan Allah? Tidak. Apakah orang fasik ini mau berpuasa sunnah untuk Allah? Tidak mau. Maka orang-orang fasik, orang-orang kafir, mereka memiliki hubungan rububiyah dengan Allah, tapi mereka menolak hubungan uluhiyah dengan Allah. Tetapi alhamdulillah Anda jamaah sekalian, hubungan rububiyah antara Anda dengan Allah jelas. Allah kasih Anda mata, Allah kasih Anda hidup, Allah kasih Anda segala-galanya. Di samping hubungan Anda dengan Allah, hubungan rububiyah, Anda pun memiliki hubungan yang kedua, yaitu hubungan uluhiyah. Di mana Anda berdoa, di mana Anda bertawakal, di mana Anda sujud. Ini hubungan uluhiyah. Jadi tidak dinamakan seseorang menuhankan Allah hanya dengan hubungan rububiyah. Tapi seseorang dinamakan menuhankan Allah dengan hubungan uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana hubungan uluhiyah? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami minta beribadah. Iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong. Pertolongan Allah itu uluhiyah atau rububiyah? Pertolongan Allah. Allah tolong Anda gak punya uang, tiba-tiba habis zuhur dapat uang 5 miliar. Pertolongan Allah untuk Anda uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Uluhiyah ada di dalam iyyaka na'budu, rububiyah ada di dalam iyyaka nasta'in. Kembali kepada ayat kedua surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini terdapat dua nama Allah. Alhamdulillah Allah, Rabbil alamin, Rabbun. Ternyata iyyaka na'budu kembali kepada, di ayat pertama ada dua nama Allah. Allah, Alhamdulillah, yang kedua Rabbil alamin. Lalu kemudian ayat keempat Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kembali kepada nama Allah atau Rabbil alamin? Kembali kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in kembali kepada Rabbil alamin. Subhanallah, hubungannya seperti itu. Baik. Jadi tadi ada hubungan uluhiyah, iyyaka na'budu, ada hubungan rububiyah, iyyaka nasta'in. Tetapi jemaah sekalian, hubungan rububiyah dan hubungan uluhiyah ini tidak akan kokoh, tidak akan berada dalam satu keyakinan sebelum Anda memahami asma wa sifat. Anda pahami asmaul husna, Anda pahami sifat-sifat Allah, ketika itulah Anda mengerti kenapa ibadah hanya untuk Allah, kenapa minta tolong hanya kepada Allah. Sekali lagi, ketika Anda memahami nama-nama Allah, asmaul husna, Anda pun memahami sifat-sifat Allah, barulah Anda sadar
barulah Anda mengerti kenapa na'budu, ibadah kita hanya kepada Allah. Kenapa? Kenapa ibadah kita hanya kepada Allah? Jawabannya Asmaul Husna. Ibadah kita hanya kepada Allah karena Allah Ar-Razzaq, karena Allah Ar-Rahman, karena Allah Ar-Rahim, karena Allah An-Nasir, karena Allah Al-Wali. Anda tidak memahami na'budu, kenapa hanya kepada Allah, sebelum Anda faham Asmaul Husna. Tapi begitu Anda faham Asmaul Husna, Anda pun faham kenapa na'budu hanya kepada Allah. Na'budu, ibadah hanya kepada Allah karena Dialah Ar-Rahman, karena Dialah Ar-Razzaq, karena Dialah yang maha menghidupkan, Dia yang maha mematikan. Matahari tidak boleh beribadah kepada matahari. Iyyaka na'budu ke matahari, tidak. Kenapa? Matahari itu tidak Ar-Rahman, matahari itu tidak Ar-Razzaq, matahari itu dia Asy-Syafi. Baik. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Tolonglah kami berikan rezeki, tolonglah kami berikan keselamatan, tolonglah kami berikan rasa aman, tolonglah kami berikan rasa cukup. Kenapa minta pertolongan hanya kepada Allah? Karena Allah An-Nasir yang maha menolong, karena Allah Al-Malik yang memiliki segala-galanya, karena Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, karena Allah Al-Hasib yang maha mencukupi, karena Allah Al-Kafi yang maha mencukupi. Jadi iyyaka na'budu alasannya adalah Asmaul Husna, iyyaka nasta'in alasannya adalah Asmaul Husna. Maka kesimpulan, Anda tidak akan faham hakikat ibadah kepada Allah kalau Anda nggak tahu Asmaul Husna. Anda pun tidak akan mengerti hakikat nasta'in, rububiyah, kalau Anda nggak paham Asmaul Husna. Asmaul Husna ini yang memberikan Anda hakikat. Saya ulangi, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah itu yang memberikan Anda hakikat. Hakikat ibadah kepada Allah karena Allah memiliki Asmaul Husna. Rububiyah, iyyaka nasta'in, hakikatnya karena Allah memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, sehingga demikian ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Tapi dua tauhid ini tidak akan memberikan Anda satu hakikat sebelum memahami Asmaul Husna. Sebab itu jemaah sekalian, kalau tiga tauhid ini Anda mau rampingkan menjadi satu, cukuplah bagi Anda tauhid Asmaul Husna. Karena di dalam Asmaul Husna sudah tercakup ubudiyah dan rububiyah. Tetapi di dalam ubudiyah tidak tercakup Asmaul Husna. Sehingga kalau Anda ingin tauhid itu cuma satu, kebanyakan tiga, cukuplah bagi Anda Asmaul Husna, itu sudah cukup. Oh, ini baru dengar pagi ini, terlambat dengar saja, bukan baru dengar pagi ini. Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah mengatakan ini, dan Imam Ibnu Qayyim berulang-ulang mengatakan demikian. Hakikat rububiyah dan uluhiyah kembali kepada Asmaul Husna. Hakikat uluhiyah kembali kepada Asmaul Husna, hakikat rububiyah pun kembali kepada Asmaul Husna. Makanya kaum muslimin ngaji tauhid rububiyah uluhiyah, tapi sangat dangkal faham tauhid Asmaul Husna. Bagaimana Anda akan memahami hakikat uluhiyah? Bagaimana Anda akan faham hakikat rububiyah? Saya khawatir Anda faham uluhiyahnya tapi tidak mengerti hakikatnya. Sangat berbeda orang yang melihat secara harfiah, secara lahiriah, dan orang yang melihat dengan hakikat. Semua orang yang melihat lahiriah tertipu sampai mereka melihat hakikat. Lihat, sebuah pinjaman rentenir riba memberikan Anda pinjaman 5 miliar. Oh, mantap gak tuh? Mantap gak? Karena Anda melihat lahiriah. Anda lihat lahiriah 5 miliar, saya punya rumah baru, saya punya mobil baru, bila perlu saya punya istri baru. Anda melihat lahiriah. Tapi sekiranya Anda melihat hakikat, 5 miliar ini laknat Allah,
5 miliar ini peperangan dengan Allah, 5 miliar ini neraka. Orang-orang yang berilmu, mereka tidak terjebak karena mereka melihat hakikat. Semua orang yang melihat hakikat tidak akan terjebak dengan lahiriah. Sekali lagi, semua orang yang memahami hakikat tidak akan terjebak dengan lahiriah. Artinya semua orang yang terjebak dengan lahiriah karena nggak mengerti dengan hakikat. Ini dunia ini jamaah sekalian. Siapa yang terjebak di dunia ini? Mereka yang nggak melihat hakikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur." Kalian tidak boleh tertipu oleh dunia. Kalian pun tidak boleh tertipu oleh si penipu. Masya Allah, jadi di depan Anda ada 2 malapetaka. Ayat ini ada dalam surat Fatihah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan sampai tertipu dengan dunia. Yang kedua, kalian pun tidak boleh tertipu dengan si penipu. Dunia ini ada 5. Dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Kemudian Allah berfirman, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah dunia. An-nisa ini dunia. Al-banin anak-anak. Al-qanatiril muqantarah uang. Al-khailil musawwamah kendaraan. Wal an'am peternakan. Wal harth perkebunan. Al-an'am wal harth ini investasi. Ini investasi. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Inilah dunia. Jadi saya kembali kepada surat Fatir. Allah berfirman, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian tidak boleh tertipu oleh dunia. 6 macam. Ingat, kalau Anda tidak tertipu dengan dunia yang pertama, mungkin Anda tertipu dengan yang kedua, mungkin dengan yang ketiga, mungkin yang keempat. Namun Allah berfirman, jangan sampai kalian tertipu dengan dunia yang jumlahnya 6 macam. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Dan jangan sampai kalian tertipu dengan si penipu. Siapa si penipu itu jamaah sekalian? Si penipu itu adalah syaitan. Syaitan si penipu. Bagaimana syaitan ini menipu? Dia menipu Anda dengan 2. Dengan tazyin, dengan talbis. Apa itu tazyin? Alasan-alasan. Alasan-alasan. Anda bangun tengah malam mau sholat malam, muncul alasan. Jangan sholat, besok terganggu kamu kerja. Coba lihat, dia tipu Anda. Ada orang yang layak bantu dan di kantong kebetulan ada uang 5 juta. Orang ini minta bantuan cuma 100.000. Harusnya bantu kan? Muncul alasan. Tidak usah dibantu, kamu di rumah punya keluarga, keluarkan nomor 1. Ini nomor 53. Kalau kamu dahulukan nomor 53 dan kamu abaikan nomor 1, kamu ini orang yang gak paham dunia kebaikan. Dia berikan Anda alasan. Si penipu itu menipu Anda dengan alasan. Hati-hati dengan alasan. Situasinya darurat, pinjam saja riba. Dalam agama ini darurat itu dimaafkan. Wallahu akbar. Coba lihat, si penipu memberikan Anda alasan. Karena dengan alasan itu Anda berani. Ingat, nggak ada orang yang berbuat jahat tanpa alasan. Begitu orang yang ingin berbuat jahat menemukan alasan, muncul keberaniannya untuk kejahatan. Preman itu seseorang kenapa berani membunuh? Karena dia menemukan alasan. Ini orang udah terlalu lama nyakitin saya.
dibiarkan hidup bakal nyakitin banyak orang. Setelah ditemukan alasan, muncul keberanian untuk membunuh. Semua alasan-alasan yang mengantarkan Anda kepada kejahatan, inilah tipuan si penipu. Semua alasan yang menjadi gerbang Anda untuk sampai kepada satu kejahatan, alasan-alasan ini semuanya adalah tipuan si penipu. Namanya apa tadi? Tazyin. Tazyin, menghias. Kadang-kadang si penipu ini memberikan alasan yang baik, memberikan alasan yang masuk akal untuk kejahatan. Ini yang tadi kita sebutkan. Tapi kadang-kadang si penipu ini memberikan alasan yang masuk akal untuk kebaikan supaya nggak dilakukan. Itu dua. Kalau yang tadi coba Anda lihat, kenapa si fulan berani membunuh? Begitu ditanya, dia ini penjahat. Udah sekian lama. Saya pernah lewat di salah satu gang di Bukit Duri Tanjakan. Waktu itu saya masih kuliah tahun 95. Saya lewat, di depan saya ada bapak-bapak yang lagi nonton di jalan, mungkin gerah di luar, dia nonton di jalan, di gang itu. Tidak lama kemudian datang anak kecil anak SMA, mungkin kelas 2. Bapak yang lagi nonton begini langsung dia ambil pisau digorok begitu. Masya Allah, seumur-umur tidak pernah lihat gorok begitu. Ini baru lihat malam ini. Langsung bapak itu jatuh, nafas dia keluar dari sini, bukan dari sini, bukan dari hidung lagi. Begitu ditanya, kenapa kau lakukan ini? Dia mengatakan, dia yang mengakibatkan ayah ibu saya bercerai. Dia berzina dengan ibu saya, akhirnya diceraikan ayah saya. Coba lihat jemaah sekalian, satu kejahatan yang sangat luar biasa dilakukan anak ini setelah menemukan alasan. Setelah menemukan alasan. Alasan itu dari setan. Taunya dari mana? Alasan itu membuat Anda sampai kepada kejahatan. Maka itu alasan dari setan. Jadi, hati-hati dengan logika Anda. Alasan-alasan ini rata-rata logis. Ini anak yang tadi saya ceritakan. Dia menggorok laki-laki ini karena biang kerok perceraian ayah dan ibunya. Logis kan? Menurut Anda logis kan? Laki-laki ini berzina dengan ibunya, akhirnya diceraikan oleh ayahnya. Jadilah rumah tangga mereka berantakan gara-gara laki ini. Maka ketika dia gorok laki-laki ini seperti ini, menurut Anda masuk akal kan? Ini yang ingin saya katakan. Tidak semua alasan yang logis itu baik. Tidak semua alasan yang logis itu baik. Logika Anda sering menyesatkan. Makanya saya katakan tadi, lihat hakikat. Alasan-alasan logis ini sering menggelincirkan. Lihat hakikat dan lihat ujungnya. Dengan alasan logis itu, anak ini kemudian menggorok. Ternyata alasan logis itu membuka gerbang kejahatan. Maka alasan logis itu bukan kebaikan. Dan kadang-kadang alasan logis ini membuka pintu kejahatan. Kadang-kadang alasan logis itu menutup pintu kebaikan. Contohnya yang tadi, Anda bangun tengah malam, Anda berpikir untuk melakukan salat malam, rupa-rupanya Anda tahu hadis. Entah saya sudah sampaikan di sini belum? Berapa tingkatan melakukan salat malam? Udah tahu belum? Oh, berarti sampai ke tempat lain. Kata Nabi SAW, siapa yang salat malam dengan 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dinamakan lagi orang yang lalai. Dan siapa yang salat malam dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka Allah mencatatnya ahli ibadah. Yang ketiga dilanjutin enggak? Baik. Siapa yang melakukan salat malam dengan 1000 ayat, makanya saya bilang dilanjutin enggak? Siapa yang melakukan salat malam dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, maka dia dalam catatan Allah adalah milioner amal saleh.
Jadi Anda milioner amal saleh, milioner ibadah dalam pandangan Allah, ketika sholat malam Anda 1000 ayat. Artinya surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Oke, saya bilang tadi lanjut yang ketiga. Ada bilang lanjut, saya lanjutin. Baiklah, kalau begitu yang mudah bagi Anda cuma 2. Sholat malam level paling rendah 10 ayat. Kalau sholat malam Anda membacakan 10 ayat, Anda telah dicatat di sisi Allah bukan orang yang lalai. Artinya kalau sholat malamnya baca Al-Wal Asri, ya, kemudian rakaat kedua Al-Kautsar, Allah menyatakan ini masih orang yang lalai, belum sampai 10 ayat. Kawan sebelah ditipu oleh si penipu. Dia sholat malam, kata Nabi 10 ayat, cari ayat-ayat pendek semuanya. Wal Asri, tambah lagi Al-Ikhlas, tambah lagi Al-Kautsar, tambah lagi An-Nasr. Jadi dia bacain 10 ayat, tapi ayat pendek semua. Astagfirullah, Anda menipu Allah. Dan Anda sendiri yang akan tertipu dengan tipuan Anda. Jadi siapa yang salat malam dengan 10 ayat, dia tidak lagi dicatat oleh Allah sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang salat malam dengan 100 ayat, dia dicatat oleh Allah dengan qanitin, seorang ahli ibadah. Kalau 100 ayat berarti Al-Muluk itu baru 30. 3 kali Al-Muluk lah Anda bacakan. Al-Muluk apa lagi? As-Sajdah apa lagi? Al-Insan. Cuman kalau Anda baca As-Sajdah nanti ada ayat sajadah. Mestinya Anda sujud, setan bilang gak usah. Akhirnya Anda dijebak lagi. Jadi Anda baca 3 surat Al-Muluk, kemungkinan Anda bacakan Al-Insan, kemungkinan Anda bacakan juga Ar-Rahman, itu yang lebih enak. Itu baru surah 100 ayat itu. Baik jemaah sekalian yang saya maksudnya, Anda ingin melakukan salat malam, dan karena pagi ini Anda tahu hadis Nabi yang tadi Anda ingin praktek, pokoknya malam ini 100 ayat. Setan si penipu datang. Si penipu bilang besok kamu kerja, ngapain salat malam? Pekerjaanmu nanti amanah, terganggu amanah gara-gara ibadah sunnah. Setan memberikan Anda alasan yang logis untuk menutup kebaikan. Kadang-kadang setan memberikan Anda alasan yang logis untuk membuka keburukan. Hati-hati. Hati-hati. Logika Anda bukan kebenaran. Logika Anda bukan kebaikan. Supaya Anda tidak terjebak, saya katakan tips. Supaya Anda tidak terjebak dengan logika, selalulah berpikir tentang hakikat. Kenapa muncul alasan logika saya untuk tidak salat malam? Ternyata agar saya tidak salat malam. Alasan logika ini menutup pintu kebaikan. Berarti ini adalah syaitan. Baik. Jadi tadi saya bilang si penipu menipu Anda dengan 2. Pertama tazyin, dengan alasan-alasan. Yang kedua talbis. Ya, talbis itu mengubah istilah. Riba dirubah istilahnya, bukan riba tapi bunga. Riba, sewaktu riba Anda nggak berani. Begitu ada yang bilang ini bukan riba Pak, ini bunga. Mengubah istilah, ini talbis namanya. Bid'ah, bukan bid'ah apa, bid'ah hasanah. Itu namanya talbis. Ini syirik. Bukan syirik, ini namanya kearifan lokal. Ini namanya kebudayaan. Ini namanya talbis. Talbis itu adalah mengubah istilah-istilah supaya Anda jatuh. Mengubah istilah supaya Anda jatuh. Ini bukan riba bunga, tapi bunga supaya Anda jatuh. Ini bukan syirik tapi kebudayaan. Akhirnya Anda jatuh. Jadi itulah 2 dari cara yang sering digunakan iblis untuk menjebak Anda. Sebetulnya ada 11 tapi cukup 2 saja.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kawan-kawan sebelah ini selalu mencibir kita. Kata dia, kalian nih bilang tauhid ada 3 macam. Padahal tidak ada dalilnya tauhid itu 3 macam. Mana ayat yang mengatakan wahai orang-orang yang beriman tauhid itu ada 3? Ketika kalian membagi tauhid 3 macam, kalian ini justru membuat bid'ah. Ya, mestinya mereka jangan menyerang kita dengan 3 pembagian tauhid ini. Kalau memang mereka mau konsisten, serang juga yang lain. Karena yang lain juga membagi tauhid ke dalam pembagian yang beragam. Imam Al-Qushairi rahimahullah dalam kitab Risalatul Qushairiyah, beliau membagi tauhid ke dalam 3. Jadi kalau kalian menuduh kami ini bid'ah dengan 3 tauhid, kalian pun harusnya membid'ahkan Imam Qushairi dengan 3 tauhid. Beliau mengatakan tauhid yang pertama, tauhidul haqqi lil haqq. Yang kedua, tauhidul haqqi lil khalq. Yang ketiga, tauhidul khalqi lil haqq. Ini 3 tauhid. Anda ngerti? Tauhidul haqqi lil haqq, Allah mentauhidkan dirinya sendiri. Tauhidul khalqi lil haqq, manusia mentauhidkan Allah. Ya, tauhidul haqqi lil haqq, tauhidul khalqi lil haqq. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul haqqi lil khalq. Allah menjelaskan tauhid kepada manusia. Ini 3 tauhid kata beliau. Nah, beranikah Anda mengatakan Imam Al-Qushairi ini bid'ah dengan 3 tauhid ini? Kalau ini enggak dibid'ahkan, saya juga jangan dibid'ahkan. Oke. Saya berikan yang kedua. Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang ulama yang hidup di abad ke-4. Beliau punya buku judulnya Tabaqat As-Sufiyah, tingkatan-tingkatan tasawuf. Di dalam buku Tabaqat Sufiyah beliau menyebutkan tauhid itu 4. Tauhid itu 4. Pertama tauhiduz zat, yang kedua tauhidus sifat, yang ketiga tauhidul af'al, yang keempat tauhidur rububiyah. Ini bid'ah enggak nih? Ini Imam Abu Abdurrahman As-Sulami menyebutkan tauhid ada 4 macam. Jadi saya punya tauhid 3 macam, Anda tuduh bid'ah. Mestinya ini pun dituduh dengan bid'ah juga. Tapi ternyata kawan-kawan kita gak konsisten. Mereka menuduh kita dan gak menuduh yang lain, kasusnya sama. Ya, kasusnya sama. Saya membagi tauhid, ini membagi tauhid, ini membagi tauhid. Saya dituduh yang 2 ini tidak. Oh, Anda terlalu gegabah. Anda enggak ilmiah dalam hal ini. Nomor 2 ini yang penting. 3 kategori tauhid tadi jamaah sekalian, itu semuanya istiqra'un nusus. Ketika Al-Quran bicara tauhid, ternyata pembicaraan tauhid dalam Al-Quran tidak lepas dari 3 judul. Sehingga ulama kita menyimpulkan 3 jenis tauhid. Dan pagi ini Anda temukan lagi pembagian tauhid berikutnya. Bahwa ada tauhid ilmi, ada tauhid amal. Tauhid ilmi ini ada 2, asma wa sifat dan rububiyah. Tauhid amal ini ada 2 juga, yaitu, masih ingat kan? Tauhid amal ada 2, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 2 tauhid amaliyah. Jemaah sekalian yang saya hormati, pembahasan ayat halaman 47 ini insyaallah masih bersambung. Karena pada halaman 48, Imam 48 dan selanjutnya, Imam Ibnu Qayyim memberikan satu keterangan yang sangat penting tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Alhamdulillah.
La haula wala quwwata illa billah. Pertanyaan pertama, apakah ada dalilnya zikir setelah salat wajib dengan pengeras suara dikomandoi oleh imam yang di dalamnya dibacakan Al-Fatihah, qunut? Apakah disyaratkan pada salat subuh? Terima kasih. Baik, dua pertanyaan. Berzikir setelah salat wajib disunnahkan. Iya kan? Zikir pertama adalah istighfar. Dilanjutkan Allahumma antas salam dan selanjutnya. Nomor 1. Mengeraskan suara zikir ini setelah salat wajib dianjurkan juga. Tapi tidak dikeraskan mengganggu orang lain. Dikeraskan untuk membuktikan salat selesai. Dalam tasyahud suara Anda enggak kedengaran kan? Dalam sujud juga enggak. Hening masjid, tidak ada yang terdengar dalam sujud, enggak ada yang terdengar dalam tasyahud. Maka begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Anda dianjurkan meninggikan suara sebatas Allahumma antas salam. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Selesai Allahumma antas salam, kembali zikir dipelankan. Kenapa diangkat suara itu? Untuk jelas, supaya jelas bahwa salat selesai. Sebab kalau cuma assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, tidak ada rasanya salat selesai. Kalaupun ada rasa salat selesai, rasanya enggak terlalu. Maka dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kami mengenali Nabi, mengetahui Nabi selesai salat dengan zikir. Baik. Tapi tidak semuanya sampai Allahumma antas salam selesai. Suara segera dipelankan. Kenapa? Karena mengangkat suara ini tujuannya memisahkan salat, memberikan tanda salat selesai. Makanya sampai Allahumma antas salam aja. Allahumma lamanya sampai terakhir tidak perlu dikeraskan. Jadi sekali lagi, dikeraskan suara bukan karena zikirnya, tapi untuk menandakan salat selesai. Itu pun tidak kencang-kencang sekali. Berarti yang dua ini disyariatkan. Berzikir iya, mengencangkan suara sebatas Allahumma antas salam iya. Kemudian nomor 3, mengeraskan suara batasnya terdengar. Berbeda dengan suara berbisik. Kalau dalam tasyahud Anda berbisik bukan? Maka astaghfirullah tadi sekedar terdengar, sekedar tidak berbisik. Nah, adapun kemudian pakai pengeras, ya, kemudian dipimpin oleh seorang imam, ini tidak diajarkan Nabi. Tapi dibolehkan kalau semua makmum ini mu'allaf. Oh, ini satu masjid mu'allaf baru masuk Islam. Ya sudah. Assalamualaikum, assalamualaikum, ikut. Astaghfirullah, astaghfirullah. Di sini Anda keraskan untuk mengajari. Silakan, Anda pimpin. Tapi kalau makmum-makmum ini semuanya ustaz, mereka udah hafal, udah tahu zikirnya, tidak perlu Anda pimpin, karena mereka udah ngerti. Atau misalnya Anda seorang guru, ini anak-anak kecil semua. Ayo anak-anak, kita sudah selesai zikir bersama yuk. Maka Anda lakukan zikir bersama, dipimpin oleh imamnya itu Anda sendiri, tapi untuk anak-anak yang belajar. Boleh tidak? Boleh. Jadi memiliki pengeras dikomandoi oleh imam dibenarkan dalam satu hal, yaitu untuk mengajarkan. Kunut apakah disyariatkan pada salat subuh? Itu dikhilafiahkan. Ulama kita beda pendapat. Terserah mau kunut boleh, mau tidak kunut boleh. Yang terbaik ikutin setempat aja. Ini di Baitul Hikmah ini gak ada kunut, saya gak kunut. Besok kalau saya pulang ke Jogja, mertua saya kunut, ya saya kunut juga. Ini bukan persoalan yang mesti diprinsipkan. Kita gak boleh sempit hati dalam hal seperti ini. Lapang dada aja. Orang yang melakukan dosa besar maka tetap akan diampuni dosanya selagi ajal belum menjemput. Lantas mengapa pada kisah sahabat Nabi yang mengolok-olok agama Allah padahal hanya untuk bercanda, maka saat itu tidak dimaafkan Rasulullah, bahkan turun firman Allah
terkait itu dan dihukumi murtad. Peristiwa itu dalam perang Tabuk. Mereka mengatakan tuh laki-laki yang di belakang makannya kencang. Maksudnya Rasulullah. Itu laki-laki yang di belakang makannya rakus, bertempurnya penakut. Kalau ngomong mulut berbusa dusta semua. Maksud mereka siapa? Rasulullah SAW. Mereka melecehkan Nabi. Lalu ayat mengkafirkan mereka. Mereka minta maaf. Allah berfirman, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Tidak usah kalian minta maaf. Kalian telah kafir padahal tadinya kalian beriman. Di sini disebutkan itu tidak dimaafkan Rasul, bahkan turun firman yang memurtadkan mereka. Kenapa Rasul tidak memaafkan mereka? Inilah yang menjadi dalil bagi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab As-Sarimul Maslul. Orang yang suka melakukan pelecehan lalu dia minta maaf, tetap eksekusi terjadi. Hukum eksekusi tidak dihentikan karena pelaku pelecehan minta maaf. Misalnya ini si fulan melecehkan Rasulullah, begitu mau dihukum dia minta maaf. Begitu minta maaf, akhirnya lepas dari hukuman. Besok datang si B, dia lecehkan Nabi, begitu mau dihukum dia minta maaf, akhirnya lepas. Jadi munafik ini sadar kalau kita minta maaf nggak ada hukuman. Maka minta maaf seorang pelaku pelecehan tidak menghentikan eksekusi. Maka Anda lihat di sini bahwa Nabi SAW tidak memaafkan si munafik. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan pelecehan, mereka tetap dihukum walaupun mereka minta maaf. Yang kedua, mereka melecehkan Nabi bukan dalam kapasitas pribadi, tapi dalam kapasitas Rasul. Yang ketiga, mereka ini enggak cuma melecehkan Rasulullah, mereka juga melecehkan ayat-ayat Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mereka melecehkan tiga hal. Mereka melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan Rasulullah. Jadi ada tiga yang mereka lecehkan sehingga Nabi tidak memaafkan. Bagaimana akhir kisah tersebut? Apakah akhir hayatnya benar-benar murtad? Padahal ada yang taubat, maka sambungan ayat itu Allah berfirman, "Inna'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan ukhra bi annahum qaumun la." Jadi di antara mereka yang melecehkan Nabi ada yang bertaubat dan ada yang tidak. Yang tidak bertaubat itu karena mereka tetap salat, mereka berzakat, maka mereka dinamakan munafik besar. Hakikat mereka murtad, namun mereka menampakkan Islam. Tugas Anda apa? Menyikapi lahiriah atau hakikat? Di dalam agama kita wajib menyikapi seseorang dengan lahiriahnya, bukan dengan hakikatnya. Saya nggak ragu ada seseorang di negara ini setiap hari mencecehkan Islam. Saya Muslim tapi saya nggak percaya dengan syariat Islam. Saya kira Anda tahu orangnya. Orang pintar tapi nggak pintar. Nah, pintarnya ngibul. Kita nggak ragu kalau orang ini murtad. Murtad ucapannya, betul? Ucapannya murtad. Tapi ketika dia tetap menampakkan diri sebagai Muslim, Anda sikapi sesuai lahiriah itu, atau Anda mengatakan, oh ini munafik, ini munafik akidah, murtad ini. Tidak. Agama mengajarkan sikapi orang sesuai dengan lahiriah. Adapun hakikat dalam hatinya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sedang menulis artikel untuk dakwah pada keluarga. Ada perbedaan pemakaian kata pujian, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Azza wa Jalla. Sanjungan Subhanahu wa taala dan Azza wa Jalla. Adakah perbedaannya? Perbedaan antara Subhanahu wa taala dan Azza wa Jalla. Subhanahu maha suci, wa ta'ala maha tinggi. Maha suci apa? Maha suci dari dua hal. Maha suci dari kekurangan dan maha suci dari kesamaan. Wa ta'ala maha tinggi dengan segala kebaikan. Azza wa Jalla, Azza maha perkasa, wa Jalla maha agung.
Azza Maha Perkasa, wa Jalla Maha Agung. Itu arti perbedaannya dari segi arti. Pertanyaan terakhir, para ulama mengatakan bahwa perkawinan antar bangsa jin dan manusia tidak akan menghasilkan keturunan. Namun kaitannya banyak kejadian di masyarakat, pernikahan itu menghasilkan keturunan yang berwujud manusia tapi memiliki sifat bukan manusia. Apakah makhluk itu? Astagfirullah. Kita menikah dengan sesama manusia aja dikhianatin. Ketahuan bibirnya bagaimana, mulutnya bagaimana. Nikah dengan yang makhluk kasar kita sering dikhianati. Lalu nikah dengan yang makhluk halus, Anda nggak takut dikhianatin? Nah, itu kelainan juga. Kelainan juga. Ulama kita berbeda pendapat pernikahan manusia dengan jin sah atau tidak. Perbedaan pendapat ini muncul dari satu masalah, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia. Ketika jin menjelma manusia, pernikahan jin dengan manusia sah atau tidak? Jelas kalau dia nggak menjelma, pernikahan nggak sah. Karena tujuan pernikahan saling melayani. Bagaimana Anda melayani nggak nampak? Maka menikah dengan jin yang tidak menjelma nggak sah. Tapi menikah dengan jin yang menjelma sah atau tidak, ini yang dikhilafi akal. Ya, pendapat lebih kuat menurut Anda gimana? Sah atau tidak? KUA-nya nanti takut. Begitu mau dicatat, bin siapa ini? Jin, Pak. Ini jin lagi menjelma. Itu KUA jatuh pingsan. Insya Allah jemaah sekalian, walaupun ada perbedaan pernikahan manusia dengan jin yang menjelma, insya Allah pendapat lebih kuat nggak sah. Kenapa tidak sah? Tujuan pernikahan adalah saling melayani. Tujuan pernikahan adalah sakinah. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan itu nggak bisa. Wallahu ta'ala alam. Lalu dikatakan punya anak nggak sih? Wallahu alam, anak nggak tahu juga. Ya. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.